Salam semuanya. Haleluya. Selamat sore saudara tempat ini, juga yang ada di rumah. Kami percaya kalau saudara di tempat ini karena saudara mengasihi Tuhan. Dan saudara tahu saudara dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Kami lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Haleluya. Mari saudara kita mau satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami boleh bersekutu bersama teman-teman kami di sini Tuhan. Untuk menikmati kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Kau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh datang mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati pada sore hari dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat Tuhan. Dan setiap pujian yang kami naikkan, Engkau bertata di atasnya. Haleluya. Yang siap puji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang saat ini bersuka cita, mari bangkit berdiri. Kita pujikan, kita mau bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Dia nama di atas segala nama. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan
itu saudara sore hari mau mengasihi Tuhan. Kita mau fokus mengasihi Tuhan. Karena kita percaya saudara, di saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja secara ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Betapa ku mengasihimu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Yang hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mengasihimu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu. Benar Tuhan. Sore hari ini kami tidak mau fokus dengan masalah kami. Kami tidak mau fokus dengan persoalan kami. Kami tidak mau fokus dengan penyakit kami Tuhan. Kami hanya mau fokus kepada Engkau. Kami hanya fokus hanya kepada Engkau untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat ku menyembah-Mu, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah, kuasa-Mu bekerja pada setiap kami.
hidup kami Tuhan. Tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku saat ku menyembah-Mu. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kami tahu Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sembah Dia, Engkau telah menyembuhkanku. Engkau telah memulihkan aku. Kuasa-Mu bekerja, lakukan karena kami percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Haleluya, bukan apa kami pikirkan Tuhan. Pekerja setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau jamah setiap kami Yesus. Urapan-Mu mengalir di tempat ini. Kasih-Mu mengalir di hati setiap kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik, haleluya. Biarlah pasti biarlah tak kaya rasa. Kaulah yang penuh kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Kau satu-satunya Allah kami. Kau satu-satunya sumber pertolongan kami. Haleluya, Kau yang membentengi setiap kami Tuhan. Kau yang membungkus setiap kami dengan darah. Perlindungan-Mu menyertai setiap kami Bapa. Haleluya. Biarlah pasti biarlah tak kaya rasa. Kami bersyukur Tuhan Kau baik. Kau baik Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah pasti kami mengasihi Kau. Karena Kau lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Yesus. Biarlah pasti biarlah tak kaya rasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang peduli. Allah yang mengasihi setiap kami. Haleluya. Cinta-Mu agape. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh ajaib. Ya Rabb, kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu Tuhan. Saat-saat ini kami butuh Kau Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus.
ajaib Tuhan, Kau ajaib, Kau ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, rapasyaka barara marala marapasyaka bara. Sungguh kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami sungguh melihat betapa Tuhan itu baik. Engkau telah melindungi, menyertai sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan. Kalau kami ini sampai bisa datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bisa bertemu, kami bersekutu di tempat ini Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu sedang bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau telah sedang menarik setiap kami Tuhan. Untuk kami ini terus diperbaharui dari hari ke hari Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau mengizinkan Kau Roh Kudus malam hari ini jamah setiap kami. Pulihkan setiap kami Tuhan. Kami tahu bukan karena kekuatan kami. Tapi Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang telah memperjuangkan segala apa yang telah hilang dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang terus menjagai setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau Engkau Tuhan berbicara dalam setiap hati kami malam hari ini. Biarlah waktu kami mendengar firman-Mu, kami ini juga diberikan hati yang lemah lembut, roh yang taat, dan kami mendengar tanpa kami berbantah Tuhan. Mungkin kadang sekalipun itu tidak sesuai dengan daging kami Tuhan. Tapi kami mau belajar, kami mau didisiplin manusia roh kami Tuhan. Supaya kami ini terus hidup di dalam setiap kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami siap apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Saudara. Kurang keras shalom. Puji Tuhan ya, sekalipun suasana lebaran Saudara ya. Saya percaya bahwa gereja Tuhan tidak menjadi melempem. Amin. Kita terus menyatakan menikmati kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk tim Present Worship yang sudah melayani kita semua. Haleluya. Malam hari ini saya akan share tentang sebuah tema. Ini bukan tema yang menarik, saudara ya. Ini bukan tema yang menarik untuk kita orang Kristen-Kristenan. Ya. Ini bukan tema yang menarik untuk daging kita. Tapi perlu disampaikan, perlu kita dengar. Sebab kita ini bukan manusia daging. Kita ini adalah manusia roh yang punya tubuh dan punya jiwa, ya jangan dibalik, ya kita ini adalah manusia roh yang punya jiwa dan punya tubuh, punya daging, saudara, ya. Nah, tema malam hari ini saya akan berikan adalah tentang doa dan kehidupan. Yuk kita buka dalam Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Ini kemarin sudah saya pernah bawakan di doa pekerja, saudara, ya. Kalau saudara mau belajar firman Tuhan lebih lagi, saudara mau bertumbuh, saya undang saudara nanti bisa ikut di fellowship doa pekerja melalui Zoom kok saudara ya, belum tatap muka ya. Karena apa yang kita belajar, apa yang kita dengar firman di doa pekerja adalah sesuatu yang firman Tuhan bilang gini, makanan yang lebih keras. Ya. Kenapa lebih keras? Mungkin sudah pikirlah karena enak makanan susu Pak. Ya, susu itu penting untuk bayi, untuk anak-anak. Supaya mereka punya kesempatan untuk bertumbuh. Tapi jika sudah bertumbuh, anak kita mulai dewasa, nggak mungkin anak kita beri bubur dan susu terus saudara. Ya, perlu punya kekuatan. Ya, perlu makanan yang lebih keras, firman-firman yang lebih keras. Kita ajar tentang perpuluhan, ajar tentang keuangan, belajar tentang melayani, belajar tentang disiplin, dan salah satunya belajar tentang doa. Dan perlu mempraktekkan doa dalam setiap kehidupan. Untuk apa? Supaya jadi kuat. Saya berdoanya begini, ya. Saya tuh paling nggak suka, buat saya sendiri ya, saya tuh paling nggak suka kalau dengar firman yang isinya cuman iman, pengharapan, kasih. Bukan nggak penting, penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu apa? Ini tadi, makanan-makanan yang keras. Sebab seringkali kekristenan kita ini cuman cari mujizat. Begitu dapat mujizat, nah ini loh saudara. Kristenan yang cuman cari mujizat, percayalah, tidak akan pernah setia.
tidak akan pernah kuat kekristenannya. Sebab begitu nggak ada mujizat, ngalami masalah sedikit, langsung mutung, langsung murtad. Tuh saudara perlu bukti. Ya. Tempat mana, negara mana yang paling banyak ngalami mujizat Tuhan? Mujizat dari surga. Bahkan mata kepala sendiri mereka ngalami mujizat. Bangsa Israel, saudara. Ya, betul nggak? Ya, bangsa Israel ngalami mujizat, ngalami kebaikan Tuhan setiap hari mereka. Sakit disembuhkan, ya. Lapar makan, ngalami mujizat dikenyangkan, saudara. Mati dibangkitkan. Tapi lihat sampai hari ini, adakah mereka yang cinta Tuhan? Adakah mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Gak ada, saudara. Justru bangsa yang ngalami aniaya dalam mencari Tuhan. Oh, hari ini mereka militan, saudara. Ya, tahu saudara mana? Cina, saudara. Ya, kita masih enak, ibadah ada ruang ngasihnya, ada LED-nya, saudara. Ada musiknya, saudara. Ya, tapi saya berdoa gini, ini semua cuman fasilitas untuk kita bisa datang sama Tuhan. Tapi untuk kita bertumbuh, kita perlu mendisiplinkan diri kita. Amin, saudara. Kita perlu mendisiplinkan kedagingan kita, saudara. Nah, salah satunya adalah tentang doa, saudara. Ya, baca Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Setelah itu nanti kita akan lanjut ayat yang 18, 17 sampai 18. Kita baca dulu 13 sampai 16, saudara. Ya, firman Tuhan bilang gini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi berdoa dan menyanyi ini sama sebenarnya ya. Satunya dalam bentuk doa, permohonan, satunya dalam bentuk ucapan syukur. Ya, dalam kitab yang lain kita baca, naikkan segala doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Artinya begini, kalau kita menderita, ini ya saudara kalau mengalami penderitaan jangan takut. Itu artinya sebuah panggilan untuk berdoa. Coba cek. Kapan waktu yang paling enak kita bisa berdoa? Waktu dalam bergembira atau dalam tekanan, saudara? Halo? Tentu dalam penderitaan ya, saudara ya. Oh, paling enak dalam penderitaan itu kalau berdoa, saudara ya. Tapi kalau sudah bersenang-senang, ngalami jawaban Tuhan, hidup tidak kurang apapun, saudara ya. Jujur aja seringkali kita lupa berdoa. Tapi firman Tuhan bilang, bergembiralah. Naikkan ucapan syukur, ya. Lanjut. 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman, saudara garis bawahi kata-kata iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baca sama-sama 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, doa ini seringkali bukan sesuatu yang menarik. Jujur, buat kedagingan kita. Bahkan kalau bisa dihindari, saudara ya. Makanya yang namanya acara-acara doa jarang sekali diikuti, saudara. Ya. Tapi kalau yang namanya seminar kemakmuran, ya, seminar doa kesembuhan, wah rame, saudara. Begitu acara doa, nggak semua mau. Termasuk kadang-kadang saya juga, saudara. Dan perlu memaksakan diri, saudara. Kenapa seringkali kita nggak suka dengan acara doa, padahal kita orang Kristen? Karena ternyata doa itu punya kuasa yang luar biasa. Dan daging ini menolak. Makanya iblis selalu berkata kepada daging kita, ngapain kamu doa? Lah seringkali dalam hidup kita juga punya pertanyaan kan. Pak, apakah kalau dengan doa bisa membuat saya punya makan? Apakah kalau saya berdoa, saya bisa pulih? Apakah kalau saya berdoa, anak-anak saya punya masa depan? Semua katakan yes. Jawabannya iya. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Efesus, apa yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, bahkan timbul dalam doa kita, Tuhan katakan apa? Semua itu disediakan
Tuhan sudah sediakan buat setiap kehidupan kita. Ya. Nah, kita merasa bahwa doa ini hanya sekedar pelengkap, gitu ya. Paling-paling doa 5 waktu, saudara. Ya. Loh, jangan saudara pikir di Kristen nggak ada doa 5 waktu, ada saudara. Kita nggak sadar, kita cuma melakukan apa itu saudara. Bangun pagi, makan siang, makan malam, dan mau tidur. Ya, pas 5, ya. Nggak lebih, nggak kurang. Ya. Kita merasa kalau ini 5 ini udah sempurna dah doa kita. Padahal seringkali berapa banyak doa kita yang kita naikkan cuman sebagai ya mau pantes-pantesan lah, gitu, saudara ya. Saudara kalau datang sebuah pertandingan ya, berapa banyak pertandingan basket lah, bola lah yang tingkatnya sudah nasional saudara ya. Berapa banyak sebelum acara dimulai selalu dinyanyikan lagu apa saudara? Indonesia Raya, lagu nasional. Lah, lagu nasional penting juga. Kan lagu nasional dinyanyikan sebagai penghormatan kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi berapa banyak waktu kita datang dalam pertandingan itu, kita nyanyi lagu nasional cuman sekedar nyanyi, tanpa ada rasa apapun di dalamnya. Dan lebih-lebih, kalau bisa pertandingan itu nggak usah dimulai lah dengan Indonesia Raya, ngapain juga ya, tahu kelamaan kan gitu. Sudah langsung aja pertandingan aja. Karena kita merasa bahwa nggak penting. Lah begitu juga seringkali doa dalam setiap kehidupan kita. Bahwa doa nggak ada hubungannya dengan kehidupan. Doa hanya untuk acara gereja, doa hanya untuk acara Kristen. Kan kita pikirnya begitu saudara. Begitu dalam dunia pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kekuatan, dalam dunia bisnis kita merasa bahwa doa nggak penting. Hanya mau pantas-pantesan. Berapa banyak kita di sekolah juga sama, kita mulai kegiatan sekolah kita hanya berdoa hanya karena pantas-pantesan. Tapi enggak apa yang dikatakan oleh Yakobus. Bagi Yakobus, doa itu penting. Bahkan dalam segala hal dia katakan, waktu kamu sakit, kamu doa. Waktu kamu menderita, kamu berdoa. Waktu kamu bahkan bersuka cita, naikkan pujian syukur, doa ucapan syukurmu. Dalam hal apapun, Yakobus katakan penting. Sebab doa orang benar itu bila dengan yakin besar kuasanya. Karena itu Yakobus beri contoh tentang Elia, saudara, ya. Ayat 17 sampai 18 kita baca. Yakobus 5:17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia memberi contoh bahwa doa itu bukan sesuatu yang biasa. Sampai dia beri contoh seorang yang namanya Elia. Tapi sebelum saya cerita tentang Elia, nanti saudara ya, saya akan sampaikan betapa pentingnya arti berdoa dalam setiap kehidupan kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Yakobus. Ya. Tahukah saudara bahwa doa itu adalah seperti kita membuka kunci surga. Membuat apa yang di surga, kehendak Tuhan yang di surga, itu terjadi di muka bumi. Kehendak Tuhan itu ada 2. Yang pertama, kehendaknya tidak bersyarat. Kehendak tidak bersyarat. Yang kedua, kehendaknya bersyarat. Yang tidak bersyarat apa? Contohnya ya, artinya begini, yang tidak bersyarat itu Tuhan kalau dia punya kehendak, dia nggak butuh persetujuan siapapun. Tuhan nggak lihat kondisi manusia seperti apa, kondisi dunia ini seperti apa. Begitu dia punya kehendak, jadi akan jadi. Contohnya, waktu Tuhan menciptakan alam semesta, waktu Tuhan membentuk saudara dan saya, itu kehendaknya tanpa syarat. Tuhan gak butuh bahan, saudara ya, untuk menciptakan bumi. Tuhan bahkan gak butuh apapun, persetujuan siapapun, saudara. Bumi jadi. Kita diciptakan, kita dibentuk. Tapi ada kehendak kedua, yaitu dikatakan kehendak bersyarat. Artinya kehendak Tuhan di surga tidak akan terjadi di bumi.
kalau tidak ada manusia yang setuju, yang sepakat. Katakan sepakat, 1, 2, 3. Sepakat. Artinya begini, kalau Tuhan mau beri berkat buat saudara dan saya, Tuhan sudah sediakan. Tapi karena nggak ada manusia di bumi yang sepakat, yang dalam arti kata berdoa, membuka kunci yang sama, maka berkat itu juga tidak akan turun. Kesembuhan itu juga tidak turun, keselamatan itu juga tidak turun dalam setiap kehidupan kita. Yesus mati di atas kayu salib, itu tidak bersyarat. Tidak butuh syarat apapun, saudara nggak nunggu saudara baik. Tapi untuk keselamatan karya Yesus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa menikmati keselamatan, kita bisa ada di dalam keselamatan, butuh kesepakatan kita. Nah, contohnya saudara ya, waktu Tuhan perintahkan Yunus ke Niniwe. Niniwe itu bangsa yang jahat, gak kenal Tuhan, jahat saudara. Sampai orang Israel itu benci. Makanya waktu Tuhan mau menghukum Niniwe, Tuhan panggil Yunus. Yunus, pergi ke Niniwe, suruh mereka bertobat, kalau gak aku akan hancur binasakan. Saudara tahu, Yunus gak suka, Yunus gak mau Niniwe bertobat. Karena bangsa Niniwe itu jahat, bahkan pada bangsa Israel. Maka apa yang terjadi saudara? Yunus pergi. Ya, singkat ceritanya begini. Saya percaya gini, kalau tidak ada Yunus yang berdoa, mungkin Niniwe sudah akan ditunggang balikan saudara. Tapi karena Yunus terpaksa dalam tanda kutip ya, dia memberitakan Injil, dan hari itu keselamatan turun. Contoh yang kedua, waktu Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, siapa yang dipanggil? Sahabatnya. Siapa saudara? Abraham. Abraham, ayo bersyafaat buat Sodom dan Gomora, supaya aku bisa selamatkan. Sebab kalau enggak tunggang balikkan. Abraham hari itu setuju saudara, sepakat. Abraham mulai berdoa. Doa sepakat itu seperti nawar sama Tuhan. Tuhan, kalau ada orang 50 Tuhan, apakah Tuhan akan selamatkan? Tak selamatkan nak. Kalau ada orang 10 tak selamatkan. Selamatkan enggak Tuhan? Tuhan bilang, kalau ada orang 10 tak selamatkan. Tapi apa yang terjadi? Abraham stop sampai di angka 10 saudara. Lalu Tuhan bilang gini, Abraham, coba kalau kamu putar sampai angka 1. 1 aja orang ada di Niniwe yang benar, aku akan selamatkan. Tapi karena gak ada, 1 pun gak ada. Gak sampai 10 saudara ya maksudnya. Aku akan hancurkan Niniwe. Artinya begini, waktu saya baca itu begini, surga sedang buka kuncinya pol saudara, sampai angka 1 saudara. Dan itu terbuka keselamatan, pertolongan. Tapi yang sayang, Abraham gak buka kunci sampai 10, gak sampai 1 saudara. Dan apa yang terjadi? Sodom dan Gomora dihancurkan saudara. Tahukah saudara, betapa dahsyatnya doa. Sampai urusan hancur menghancurkan bangsa ditentukan oleh seorang yang mau berdoa. Seorang Abraham yang mau berdoa. Seorang Yunus yang mau ikut kehendak Tuhan berdoa untuk Niniwe. Dan tahukah saudara, kunci yang sama itu diberikan kepada gerejanya di tempat ini. Amin. Yang jadi masalah gini, kenapa kita nggak mau berdoa? Mengubah kota kita. Kenapa kita masih nggak mau berdoa? Masih kita nggak percaya bahwa doa bisa membuka tingkap langit dan itu tercurah sampai di atas muka bumi kepada keluarga kita, kepada nasib hidup kita, kepada kesembuhan kita. Karena kita nggak percaya. Orang nggak percaya itu kan seperti ngomong gini, Tuhan, semua janjimu itu ngomong kosong kok. Betul nggak saudara? Betul nggak? Kita nggak mau berdoa tuh kenapa? Karena kita kan nggak percaya. Dan seolah-olah kita ini ngomong sama Tuhan, Tuhan semua janji firman-Mu itu ngomong kosong. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kalau saudara nanti baca Yakobus 4, kamu tidak mendapat apapun karena kamu tidak berdoa. Kita nggak dapat kesembuhan karena kita salahnya sendiri, nggak mau berdoa. Salahmu dewe nak.
karena kamu nggak mau berdoa. Hidupmu nggak ngalami pemulihan karena kamu nggak berdoa. Kamu nggak ngalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di masa sulit karena kamu tidak berdoa. Kemarin ada kesaksian dari adik ipar saya ya, adiknya Bu Tanti saudara. Dia punya karyawan banyak. Dan begitu pandemi saudara bisa bayangkan dia harus gaji 70 karyawan itu saudara. Ya, rumah makan sepi, orang beli baju juga sudah enggak saudara. Lalu apa yang dia katakan? Lalu apa yang dia lakukan? Roh Kudus bilang, berdoa. Ajak semua pegawai karyawan berdoa. Diajak semua karyawan berdoa. Ayo kita berdoa. Supaya tidak ada satupun yang dipecat. Tahukah saudara, orang lain ngalami resesi. Dia bilang, aku ngalami resepsi kok. Dia bisa bagi-bagi APD, bagi-bagi masker. Kemarin bagi obat lianba dia bisa beli beberapa dus saudara. Saudara tahu ya, satu dus itu harganya udah puluhan juta saudara. Kenapa? Simple, berdoa. Di awal masa pandemi juga saudara, ya. Pariwisata itu paling kena pukulannya paling keras itu pariwisata. Ya. Travel, base, termasuk hotel saya saudara ya. Saya ini hidup dari hotel, core bisnis saya hotel saudara. Meskipun saya punya bisnis kecil-kecil saudara ya, tapi yang lain saya anggap ya udahlah itu senang-senang gitu ya. Gak ada tamu saudara. Orang mulai takut keluar kota, orang mulai takut ke tempat-tempat penginapan itu saudara. Gak ada orang, apalagi pemerintah mengatakan larangan kerja ASN, PNS semuanya gak boleh keluar kota saudara. Saya cuma bilang gini sama karyawan saya ajak sama ya, mereka gak semuanya Kristen, beberapa mereka agama lain. Ayo berdoa, supaya semua kita masih bisa makan. Supaya nggak ada satupun juga yang keluar dari tempat ini. Sepakat ya, saya bilang sepakat semuanya, setuju. Kerja lebih sungguh-sungguh, doa lebih sungguh-sungguh, ayo. Lalu ada yang bilang, iya Pak, betul Pak. Itu tetangga saya sudah dipecati itu. Dia kerja di rumah makan, udah dipecati, rumah makannya udah tutup. Karena itu udah jalan 2 bulan. Bulan Maret saudara ya, April, Mei, dan Lebaran saudara. Saya bilang, supaya Lebaran ini kita tetap bisa hidup dan saya bisa kasih kamu THR. Mereka semua berdoa saudara. Tahukah saudara? Sepi sih. Tapi yang ajaib saudara, ada satu orang yang itu bisa nginep saudara ya, di hotel kami itu, dari awal pandemi, dari sebelum Lebaran sampai setelah Lebaran saudara. Dan tahukah saudara, ini dia nginap, biaya dia nginap, bisa menutup semua biaya operasional, sampai saya masih bisa kasih karyawan saya THR, saudara. Secara manusia nggak masuk akal, saudara. Mana ada sih orang mau tidur di hotel hari itu? Orang juga nggak pergi. Tapi saya bisa lihat bagaimana cara Tuhan kirim orang-orang yang kalau tidur di hotel kami nggak cuma sehari 2 hari. 1,5 bulan, 2 bulan, saudara, beberapa kamar, saudara. Saya tuh sampai pernah mikir sama istri saya gini, siap-siap ya kita jual mobil, kita jual emas, buat apa? Buat bayar tagihan, ya. Buat mempertahankan ini karyawan ini. Istri saya cuma santai bilang gini, tenang, gak usah bingung jual apapun, nanti tak minta no bapakku, tak minta no papaku. Saya tuh mengimun loh, papamu udah mati kok. Loh saya punya bapak di surga, saudara ya. Ya namanya pendeta kadang-kadang juga lupa saudara ya. Kadang-kadang juga gak percaya saudara ya. Dan puji Tuhan saudara, sampai hari ini Tuhan pelihara, bahkan saya hidup dari sisanya saudara. Amin saudara. Kenapa? Apa karena saya hebat? Karena saya punya manajemen hebat, punya sesuatu yang luar biasa? Enggak. Karena hari itu kami sepakat bersama-sama, saya ajak anak-anak juga, doa. Dengan berdoa, itu seperti Tuhan setuju, ya nak aku setuju memberkati kamu. Tapi jadi masalah gini, kita setuju enggak? Atau kita masih merasa bahwa doa itu hanya sesuatu yang buang-buang waktu? Atau doa ada sesuatu yang luar biasa seperti kita membuka kunci surga.
setuju, sepakat dengan surga. Kita kemarin belajar ya di doa pekerja, ya. Adik saya yang menyampaikan firman, dia kesaksian banyak. Salah satu firman bilang gini, 2-3 orang berkumpul di muka bumi, minta apa saja. Firman Tuhan bilang gitu ya. Tuhan akan menjawab segala doa. Saya itu cuma mikir gini, Tuhan, gimana Tuhan kalau ada orang yang dia nggak punya anak, nggak punya pasangan, dia berdua sendiri. Tuhan bilang gini, perhatikan firman, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku di muka bumi. Ya, firman Tuhan itu bilang bukan orang, tapi pribadi. Tahukah saudara, di manakah pribadi Roh Kudus hari ini? Di muka bumi loh saudara. Bahkan Roh Kudus itu kan firman Tuhan bilang gini, aku akan kirim Roh Kudus kata Yesus sebagai penolong. Ada doa-doa yang tidak bisa diperkatakan dan Roh Kudus akan menolong. Artinya begini, hari ini kalau saudara bukan mungkin hidup seorang diri, tidak ada orang yang mau saudara ajak untuk doa sepakat untuk nasib saudara, untuk hidup saudara, untuk keadaan saudara. Percayalah, Roh Kudus hadir. Dia juga pribadi yang akan berdoa bersama-sama kita sepakat untuk membuka kunci surga. Amin, saudara. Amin. Makanya dalam tadi di ayat 17, Yakobus bercerita tentang Elia. Siapa Elia? Elia itu manusia biasa. Dia bukan dari planet Krypton, saudara. Saudara tahu planet Krypton dia? Superman lahir di sana, saudara. Itu orang yang lahir di planet Krypton itu hebat-hebat semua ya. Kalau saudara suka baca komik itu ya. Dia manusia biasa, tinggal di bumi, lahir di bumi, saudara. Ya. Tapi saudara lihat, Elia berdoa, tidak turun hujan. Loh, surga itu bisa tertutup loh saudara. Langit tertutup 3,5 tahun nggak ada hujan. Hanya dari orang biasa yang berdoa sungguh-sungguh. Lalu dia berdoa lagi setelah 3,5 tahun. Langit terbuka. Hari itu apa yang terjadi? Langit terbuka, hujan turun sampai bumi menghasilkan buahnya. Bukan cuma hujan sehari 2 hari. Tapi hujan sampai bumi menghasilkan buah. Loh itu apa enggak luar biasa? Apakah sudah enggak pernah bertanya, iki sopo janjane? Sing jenenge Elia iki sopo? Lah kok enak dia bisa buka tutup langit? Kan gitu kan? Dia di bumi, langit didoakan nutup, tertutup saudara. Langit diperintahkan tutup, kering di bumi. Dia berdoa lagi, langit terbuka, basah saudara. Hujan. Yuk kita lihat. Cerita yang aslinya. Kita buka 1 Raja-Raja 17, ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 17, ayat yang pertama. Kenapa Elia bisa buka tutup surga, bisa buka tutup langit? Ternyata ada rahasia yang luar biasa, saudara. Dan saya berdoa hari ini, setiap kita menangkap rahasia yang luar biasa, dan kita bisa sama seperti Elia. Yang setuju katakan amin. Kita punya doa-doa yang luar biasa seperti Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dalam bahasa Inggrisnya kalau aku berdoa. Nah, jadi Tuhan bilang bahwa kata Tuhan tidak akan ada hujan pada waktu aku berdoa. Dan terjadi, hari itu Elia berdoa tidak turun hujan. Sesuai apa yang katakan Tuhan, dan hujan tidak turun. Kita loncat 1 Raja-Raja 18, ayat yang pertama juga, saudara. Ini ceritanya setelah 3 tahun, ya, setelah 3 tahun setengah. Firman ini datang. 1 Raja-Raja 18, ayat yang pertama, firman Tuhan bilang gini, dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Ya, firman Tuhan bilang gini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas
muka bumi. Saudara lihat, Elia berdoa, hujan datang. Elia berdoa tidak turun hujan, hujan nggak datang. Apa yang menjadi rahasianya? Kok dia bisa hebat? Kok dia punya doa yang begitu luar biasa? Ternyata dari 2 ayat ini kita belajar. Elia berdoa dari apa yang Tuhan katakan. Sekali lagi, mengapa doa Elia mengalami terobosan yang luar biasa? Karena Elia berdoa berdasarkan dari apa yang Tuhan katakan. Saudara mau butuh apa hari ini? Saudara butuh kesembuhan. Baca firman tentang kesembuhan. Saudara dalam kekeringan hari ini, baca Mazmur 23. Firman Tuhan katakan, aku Tuhan gembalamu yang menuntun engkau ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Doakan dari hidup saudara. Tuhan, aku percaya janji firman-Mu kalau Tuhan katakan aku seperti domba yang Tuhan akan bawa ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Doakan saudara. Apa yang Tuhan katakan dan saudara setuju dan saudara sepakat di dalam doa, maka itu akan jadi. Amin saudara. Hari ini apa saudara yang sedang alami? Mungkin hari ini saudara mengalami bahaya maut. Baca Mazmur 91 saudara. Firman Tuhan katakan, walaupun 1000 rebah di kanan dan kiriku, penyakit sampar, ya, COVID ini sampar saudara, sama saudara ya. Penyakit yang mematikan, tapi aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai. Saudara berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Saudara sakit, firman Tuhan dalam Yesaya 53 ditulis, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Doakan yang sesuai dengan firman, saudara. Ternyata yang pertama, waktu kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, maka itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jangan berdoa gini, Tuhan balas Tuhan, musuhku Tuhan. Tidak pernah terjadi Bapak Ibu Saudara. Sampai kecoak tumbuh gigi saudara ya. Tidak akan terjadi musuh saudara dibalaskan sama Tuhan. Justru yang ada, ampuni musuhmu. Kata Tuhan kan begitu. Untuk apa? Supaya kita ngalami berkat. Amin saudara. Amin. Doakan. Sesuai yang Tuhan katakan. Yuk kita loncat ayat yang ke-41 saudara. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41 masih dalam satu pasal. Jadi setelah Elia berdoa, maka ini yang terjadi saudara ya. Karena kita pikir kadang-kadang proses doa langsung harus terjadi kalau yang luar biasa. Belum tentu, kita lihat saudara ya. Ayat 41 kita baca nanti sampai ayat yang ke-43. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pertanyaan saya begini, ini sudah terjadi belum hujannya? Belum, tapi terdengar. Ya, dilihat gak ada, tapi sudah terdengar. Ya, ayat 42. Lalu Ahab pergi makan dan minum. Disuruh makan dan suruh minum. Lah Elia ngapain? Elia puasa saudara. Ya, ternyata puasa itu penting. Ya, puasa itu seperti begini. Seperti saudara kalau beli mobil biasa, tapi mesinnya diganti mesin jet. Mobilnya biasa, orangnya biasa, tapi kekuatannya nih yang luar biasa. Itu orang yang berdoa dan berpuasa, saudara. Ya, saya contoh lagi, orang yang berdoa baik-baik, tapi akan lebih luar biasa kalau dia punya ikut ambil bagian dalam puasa, karena dia akan lebih tajam, saudara, ngerti kehendak Tuhan. Saudara kalau beli TV ya, zaman dulu ya, beli TV kan, channelnya itu paling banyak 10 ya, TV tabung itu ya, betul ya. Pasang anten, dicari, diputer, ada satu yang menek ya, menek genteng ya, bapaknya biasanya menek genteng, ibunya kan delengi. Kurang ngiri pak, ngiri sidik, kakean balik kanan kan gitu ya. Sampai pas gambarnya TVRI itu saudara ya, lalu disempen, dicetek-cetek gitu ya, paling-paling 10 lah gitu ya. Tapi orang yang berpuasa itu nggak perlu muter gini-gini saudara. Sudah tancap aja internet saudara ya, langsung searching mau siaran dalam negeri, luar negeri, jernih, HD luar biasa.
Ya, itu orang berpuasa. Makanya kalau kita cuma berdoa aja tanpa berpuasa, saudara juga rugi. Ya, sebab kalau saudara berpuasa, doamu akan lebih tajam. Istilahnya gini, hanya untuk nyabut bunga ini, kalau saudara berdoa, itu seperti nyangkul. Saudara diberi cangkul. Tapi kalau saudara berpuasa, itu seperti saudara bawa bulldozer, ya, di bulldozer. Sebenarnya terlalu ringan. Makanya kalau cuman doa, Tuhan bayari utangku Tuhan. Tuhan besok aku mau makan apa? Sorry to say saudara ya, terlalu kecil buat Tuhan. Saudara. Amin. Tuhan besok ini anakku gimana? Terlalu kecil. Tuhan bilang gini, minta bangsa-bangsa, itu baca di Mazmur. Minta bangsa-bangsa, tak kasih kok, kata Tuhan. Kalau kamu berdoa. Amin saudara. Ya, yuk baca lagi ya. 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Ngapain? Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi Ahab hari itu mereka belum makan mungkin ya, karena seharian mereka ini sedang adu kesaktian. Siapa yang bisa menurunkan api? Yang bisa menurunkan api itu Tuhannya Tuhan yang hidup. Ya, Elia menang. Karena korban bakaran itu dikasih air, api turun dari surga menyambar habis. Menang saudara. Lalu Elia berdoa, Tuhan turunkan hujan. Lalu apa yang terjadi? Hujan turun, enggak langsung saudara. Cuman baru kedengar dero. Disuruh makan, kamu makan dulu. Elia ngapain? Dia naik ke gunung Karmel. Dikatakan ia naik ke gunung, ya, lalu ia membukakan tanah, mukanya ke tanah, gini, dan mukanya di antara kedua lututnya. Posisinya begini, saudara. Ya, saya ulang. Elia makan, Raja siapa tadi ini? Ahab makan, saudara, ya, kedagingan, gitu kan, biar dia punya kekuatan. Dia pikir kalau dia makan dia punya kekuatan, kan gitu kan? Betul ya saudara ya, kalau kita makan enak, makan sehat kan, makan daging, kita pikir kita punya kekuatan. Tapi nanti kita lihat, kita adu dengan Elia yang enggak makan. Apa yang dia lakukan? Dia naik, posisinya dia berlutut, dia taruh mukanya di antara kedua lututnya. Tahukah saudara, pose ini posenya apa? Wanita Israel itu wanita yang kuat dalam melahirkan. Dalam melahirkan anak. Zaman dulu kalau mereka melahirkan, mereka tidak dibantu oleh siapapun. Saudara bisa bayangkan, di padang gurun loh saudara 40 tahun. Mana ada rumah sakit ibu dan anak? Ya sempat loh saudara ya, betul ya. Dalam perjalanan, mereka masuk itu dalam ruangan, dalam tenda. Semua orang keluar. Seorang wanita Israel, dia berlutut gini saudara. Dia ngeden, dia mengerang. Sampai anak itu keluar, saudara. Apa yang dilakukan oleh Elia? 43, yuk baca lagi. Saya minta musik bisa maju depan ya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Saudara lihat, setelah Elia berdoa, dia menaik ke Gunung Karmel, dia mengerang sekali, bujangnya dipanggil, pegawainya panggil. Coba lihat, sudah ada awan belum? Tidak ada awan. Lalu apa yang dikatakan? Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Apakah Elia menyerah? Enggak. Sebab dikatakan sampai 7 kali Elia tetap berdoa, tetap mengerang. Seperti seorang wanita yang melahirkan, saudara. Yang berjuang, mengerang. Makanya doa itu ada istilah namanya push. PUSH bahasa Inggris. Tekan. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi dalam hidup kita. Saya percaya begini. Kalau hari itu mungkin mama saya nggak ngeden, nggak mengerang, saya nggak lahir. Ataupun kalau lahir, saya lahirnya cacat, saudara. Ya, sudah kehabisan oksigen di dalam kandungan.
Tapi karena ada seorang wanita yang berjuang, yang mengerang, yang tidak menyerah. Sekali mengerang, 2 kali mengerang, 3 kali mengerang, 7 sampai 7 kali. 7 kali itu angka sempurna. Sampai lahir kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi. Dilihat ada? Enggak ada. Tapi didengar, ya itu namanya iman. Iman itu bukan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Makanya ayo kita lebih banyak dengar firman hari-hari ini. Di masa yang sulit seperti ini. Di masa yang gak menentu. Orang ini ketakutan loh saudara. Saya tahu saudara juga ketakutan, saya juga sama. Saudara pikir kalau saya datang pelayanan di sini, saudara saya nggak punya takut saudara. Tapi satu hal yang saya percaya, kenapa saya ada di sini bersama, bahkan mungkin saya ajak anak dan teman-temannya melayani. Karena saya tahu bahwa Tuhan menyertai saya, saudara. Janjinya seperti itu, saudara. Dan saya pegang itu, saudara. Tuhan itu kalau menjawab doa kita itu ada 3. Ya. Jawabannya iya, itu pertama iya. Atau yang kedua jawabannya tidak. Karena Tuhan tahu, kalau ini tak berikan ini gak baik buat kamu, buat kita. Meskipun menurut kita kadang-kadang baik. Tapi karena Tuhan yang lebih tahu. Tapi yang ketiga, kalau Tuhan belum jawab ya, atau Tuhan belum jawab tidak, yang ketiga, Tuhan jawab, tunggu nak. Ada kalanya kita perlu menunggu janji Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab segala doa kita, atau iya atau tidak, bukan berarti Tuhan itu lalai. Amin. Bukan berarti Tuhan itu enggak sayang. Tuhan itu loh sudah berikan jawaban doanya dalam setiap kehidupan kita. Kalau sudah enggak percaya, yuk buka satu ayat ya. Yesaya 65 ayat 24. Yesaya 65 ayat 24. Bisa tampilkan? Yesaya 65 ayat 24. Ini loh janji Tuhan. Saudara pikir, ngapain saya berdoa? Iya lek Tuhan jawab Pak. Iya lek Tuhan denger aku. Ini lo baca-baca. Maka sebelum kata mereka ganti nama kita masing-masing. Ya. Kalau nama saya Lukas, saya ganti nama saya Lukas. Jangan ganti namanya orang, saudara nama saudara. Ya. 1, 2, 3. Maka sebelum Lukas memanggil, aku Tuhan sudah menjawabnya. Ketika Lukas sedang berbicara, aku Tuhan sudah mendengarkannya. Kenapa kita nggak berdoa? Karena kita pikir Tuhan nggak punya jawaban. Betul nggak saudara? Karena kita pikir Tuhan nggak dengar doa kita. Salah saudara. Tuhan sudah memberikan jawaban sebelum kita berdoa bahkan. Bahkan Tuhan tunggu. Kunci sudah tak buka nak. Pintunya wis tak buka nak. Ini loh jawaban sudah ada di surga. Tinggal saudara setuju nggak? Buka. Saudara punya handphone ya? Ya pasti punya lah. Kalau saudara punya Android atau HP iPhone ini ya, yang paling sering itu iPhone saudara. Seringnya apa? Update. Kalau update software itu terus saudara, bahkan sehari bisa 2 kali. Pagi update ya, nanti siang-siang update. Update ini fungsinya apa? Upgrade. Jadi kalau diupdate terus, diperbarui, dia semakin canggih saudara. Ya, yang tadinya ada errornya, ada rusaknya, kalau diupdate baru langsung canggihnya luar biasa. Lebih cepat, baterainya lebih irit, internetnya lebih kenceng saudara, warnanya lebih luar biasa. Itu update sudah dikirim dari pabrik Apple yang ada di Amerika. Ditaruh di mana? Di atas awan-awan. Namanya cloud. Ya, teknologi cloud hari ini download saudara ya. Kalau saudara baca berita segala macam itu, televisi itu kan semua streaming toh, itu ada di awan, download. Nah, kalau ditawari update di HP saya keluar begini, kamu setuju nggak? Untuk ini di-upgrade HP-mu. Saya buka dulu, ini upgrade-nya apa aja? Baterainya irit.
layarnya luar biasa. Kalau buat internet lebih cepat, kuotanya irit. Selama saya nggak katakan yes, selama saya nggak sepakat setuju, saya mau katakan upgrade-nya itu nggak akan pernah terjadi di HP ini, saudara. Dan HP ini akan menjadi HP sampah kalau nggak di-upgrade. Yang menjadi pertanyaan begini, kalau saya nggak upgrade, siapa yang goblok? Saya atau Apple-nya, saudara? Ya Pak Lukas yang goblok. Bener, saudara. Sama kita. Kalau kita nggak sepakat sama Tuhan, kita nggak berdoa sama Tuhan, itu yang terjadi, saudara. Makanya kadang-kadang Tuhan tunggu. Artinya kalau kita tunggu, bukan kita menjadi kecewa, terus kita meninggalkan Tuhan, tidak. Terus kita terserah karep-karepmu Tuhan, terjadilah, gelinding wae. Enggak, saudara. Kita belajar dari Elia. Elia naik ke gunung Tuhan sampai 7 kali. Dia mengerang. Dan boom, itu anak itu lahir, bayi itu lahir. Mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Berkat itu ada dalam setiap kehidupan kita. Waktu itu lahir kehendak Tuhan yang sempurna, yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Lanjut, baca sekali lagi. Ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul di laut. Ya. Jadi yang tadinya nggak ada awan sama sekali, kering sama sekali di langit, baru timbul awan kecil. Kadang-kadang Tuhan menjawab, nggak langsung gede, saudara, nggak langsung beres. Baru awan yang kecil. Untuk apa? Untuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Awal puasa kemarin, hotel saya sepi, saudara. Jujur sepi. Padahal mau lebaran, mau THR. Ya, besok mau THR-an gawe saya, saudara. Begitu tuh sepi, nggak ada orang keluar, nggak ada orang nginep, saudara. Langganan telepon juga sepi semua, di kota juga sepi semua. Ada khawatir, ada sedikit. Tapi saya teringat, Roh Kudus ingatkan, kenapa kamu khawatir? Tahun lalu loh, kamu tak pelihara. Ada 1-2 orang bisa nginep dan mau nginep panjang. Bukankah itu lebih dari cukup? Janji Tuhan. Kenapa kamu masih nggak percaya? Tahun lalu kamu gak jadi jual mobil, kamu gak jadi jual perhiasan, gak jadi jual apa-apa untuk menutup utang dan menutup tagihan segala. Kenapa kamu gak percaya, kata Tuhan? Kadang-kadang Tuhan kasih cuman awan kecil. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan tangannya sama. Dia tidak terbatas akan menolong setiap kita. Kalau dulu Tuhan pernah buka jalan kecil sekalipun dan kita diselamatkan hari itu. Tuhan yang tidak pernah berubah juga akan menolong setiap saudara dan saya. Amin. Begitu awan kecil, apa yang dilakukan oleh Elia? Apakah dia kecewa? Apakah dia marah sama Tuhan? Enggak. Dia bilang gini sama Elia, ya. 44. Lanjut ya, lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Elia panggil Ahab, Ahab kamu lari naik kereta, pulang ke Yezreel, sebab ini hujan deras akan turun. Padahal cuma satu awan telapak tangan, saudara. Sebab kalau kehujanan, itu orang akan mati di padang gurun, kalau kena itu karena itu badai, saudara. Enggak seperti, jangan bayangkan, oh di tempat kita hujan kita bisa naik mobil. Enggak, saudara. Orang bisa tenggelam dalam pasir dan mati, saudara. Makanya Ahab suruh lari dulu. Habis makan, naik kereta, lari. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? 46. Jadi tempat itu sampai Israel kira-kira 15 kilo, saudara. Ya, tapi 46 dikatakan demikian. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Dalam bahasa Inggrisnya, tetapi kuasa Tuhan menyertai. Ada di dalam orang yang mengandalkan Tuhan.
Ada orang yang selalu sepakat kepada Tuhan. Lalu dikatakan, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Tahukah saudara, saya bayangkan begini, Ahab naik kereta, keretanya seorang raja, kudanya gak cuma 1, mungkin 4, mungkin 5. Artinya itu lebih cepat daripada kereta perang yang lain saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Elia untuk dia menyelamatkan diri. Orang yang disertai Tuhan dia gak takut apapun saudara. Orang yang suka berdoa dia tidak takut apapun. Dia tidak pernah kecewa dengan apapun. Tidak pernah gentar dengan apapun. Dikatakan dia angkat itu jubahnya saudara. Diikat. Apa yang dilakukan? Lari saudara. Dan dikatakan dia berlari mendahului Ahab sampai ke Yisrael. Terbukti apa yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat 31. Nabi Yesaya tulis begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang yang suka menantikan Tuhan, orang yang menaruh harapannya, kekuatannya hanya di dalam doa, di lututnya. Orang itu tidak akan pernah lelah. Sekalipun dia berlari, dia tidak akan pernah menjadi lesu pada waktu dia berjalan. Maka kata Tuhan, seperti Raja Wali yang terus naik. Saya percaya begini, di tempat ini gak ada orang miskin, gak ada orang kalah, gak ada orang yang suka mutung, tidak ada orang yang gampang menyerah. Karena semua gereja ini adalah gereja yang suka berdoa. Yang setuju katakan amin. Saudara adalah orang-orang yang sukanya buka kunci surga. Karena saudara adalah orang-orang yang sepakat dengan surga. Kalau Tuhan katakan, nah aku akan memberkati kota Pati. Hari ini adakah orang yang sepakat sama Tuhan mau berdoa buat kota saudara? Oh aku mau memberkati jemaat yang ada di Pati. Orang-orang yang ada di Pati penduduknya akan diberi kelimpahan. Yang menjadi pertanyaan begini, ada enggak orang-orang yang mau berdoa sepakat sama Tuhan? Tuhan, aku setuju Tuhan. Pakai aku Tuhan, bangkitkan aku Tuhan. Sekalipun aku sudah tua, sekalipun aku tidak punya bisa apa-apa. Saya mau katakan doa itu hal yang besar, yang luar biasa. Tapi bisa dilakukan oleh orang yang lumpuh sekalipun saudara. Orang yang tidak bisa apapun, selama dia masih hidup, dia masih bisa berdoa. Amin saudara. Karena saya bilang, mbah-mbah yang tua-tua, jangan merasa minder. Saya nggak bisa melayani di gereja, saya nggak punya skill. Bisa berdoa. Berdoa. Gereja ini tetap ada, tetap kuat. Karena ada doa-doa orang yang punya beban untuk pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Hari ini saudara ngalami apa? Oh goncangan Pak, buat keluarga saya. Berdoa. Goncangan Pak di ekonomi saya. Berdoa. Goncangan Pak, dalam kesehatan saya, berdoa. Apa yang tidak bisa ditembus oleh doa? Sebab waktu kita berdoa, kehendak Tuhan yang di surga terjadi di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Saudara, haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau ngajak saudara, ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Oh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mulai berdoa, kita mulai berdoa. Kita mulai berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Katakan Tuhan, aku butuh Kau Tuhan. Ayo saudara sedang menghadapi jalan buntu apa hari ini? Secara manusia engkau menyerah. Tapi ada yang namanya doa malam hari ini. Doakan, berdoa. Katakan Tuhan aku sepakat Tuhan dengan Tuhan. Oh aku percaya Tuhan, keselamatan terjadi atas rumahku. Mujizat terjadi atas keluarga. Pertolongan Tuhan atas pekerjaanku. Tangan Tuhan buat masa depanku hari ini. Haleluya. Oh berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan, Kau mengurapi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan yang mendengar firman ini Tuhan. Sebab bagi kami berdoa bukan sekedar karena kami orang Kristen, bukan sekedar karena kami ada di gereja, tapi doa sudah menjadi bagian yang terpenting dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa ada hal, masalah persoalan boleh menghancurkan kami. Tapi kami percaya persoalan harus pergi, persoalan akan hancur, segala tembok akan roboh waktu kami duduk berdoa. Sebab tangan Tuhan menyertai kami. Tuhan, bangkitkan Tuhan gereja-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Bangkitkan Tuhan, mereka menjadi pendoa-pendoa Tuhan. Gereja ini akan menjadi gereja yang berdoa. Di pekerjaan kami berdoa, di rumah kami berdoa, dimanapun kami berdoa, dimanapun kami akan berdoa. Oh, rapasyaka baralapar, akan terjadi terobosan-terobosan. Oh, di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terlambat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang sudah mendengar firman ini Tuhan. Biarlah firman ini terus menjadi benih dan akan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Supaya kami semakin bertumbuh mengenal kehendak Tuhan yang sempurna. Urapi setiap kami Tuhan. Terus malaikat Roh Kudus-Mu berbicara dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin. Mari kita persiapkan persembahan kita saudara. Ada pengumuman Bapak Ibu Saudara. Hari Kamis besok tanggal 13 kita tetap ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Saya harap ayo semua jemaat Tuhan, pengurus pelayan Tuhan, saya tahu ini mungkin waktu libur ya, tapi pemerintah katakan jangan kemana-mana dulu untuk keselamatan kebaikan kita. Tapi yang perlu kita adalah cari Tuhan dulu, amin. Kita bersekutu dulu, datang ke rumah Tuhan. Kita sedang memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kenapa Tuhan Yesus naik itu penting? Ya, kalau Tuhan Yesus nggak naik surga, artinya dia bukan Tuhan, saudara. Tapi percayalah, semua nabi, semua yang dikatakan manusia, Tuhan, ya, yang mereka anggap Tuhan yang ada di muka bumi, tidak ada yang pernah naik ke surga, saudara. Kecuali Tuhan yang kita sembah. Artinya dia benar, dia pemilik surga. Dan dia sudah menyiapkan rumah buat kita. Amin. Dan dia artinya dia sedang membuka pintu berkat di surga. Dan kita yang melakukan buka pintu di bumi. Amin. Yuk sama-sama kita berdiri, kita akan angkat persembahan kita malam hari ini. Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap persembahan, persepuluhan, taburan benih yang setiap anak-anak-Mu ini bawa untuk rumah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Kami sadar bahwa semua yang kami miliki adalah daripada-Mu. Karena itu kami mau membawa dengan sukacita. Dan pada setiap perpuluhan Tuhan yang anak-anak-Mu ini kembalikan buat rumah Tuhan. Karena mereka sadar bahwa Tuhanlah yang memberi berkat. Tuhanlah yang menyediakan. Dan Tuhanlah yang memberikan secara berlimpah-limpah. Kami menabur dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, kami berdoa buat kota ini Tuhan. Biarlah kota Pati ini Tuhan ada di dalam kontrol tangan Tuhan. Bahkan Kau memberkati Engkau yang melindungi setiap gereja-Mu, anak-anak-Mu nih Tuhan. Supaya tidak ada satupun yang terkena virus, tidak ada pun satu yang terkena tulah apapun Tuhan. Tapi Tuhan yang menjadi penjaga kami. Kau menjadi tudung keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara yang bisa berdoa bahasa roh, doa dalam bahasa roh. Saudara, mari kita menyerahkan setiap kehidupan kita di tangan Tuhan. Menyerahkan masa depan kita, menyerahkan pengharapan kita kepada tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, anak-anak kami, pasangan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, sakit penyakit kami, kesehatan kami, semuanya Tuhan ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang atur semuanya. Dan karena itu kami bersuka cita. Kami bersuka cita Tuhan malam hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita, pengharapan,
yang daripada Tuhan, kesembuhan, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan Yesus, yang menyertai saudara sampai hari ini, sampai selama-lamanya, bahkan sampai dia datang kembali, didapati setiap kita setia kepada Tuhan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa ya, hari Kamis jam 5 sore Bapak Ibu Saudara. Thank